Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan, Stambuk F22116090. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari perkembangan arsitektur 2, yaitu tugas yang ketiga, perkembangan arsitektur rasionalisme atau destil dan art deco. Latar belakang arsitektur rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, suatu pengetahuan diperoleh harus dengan cara berpikir. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional yang pernah diterima, tetapi ternyata tidak mampu mengenai hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Arsitektur rasionalisme adalah suatu karya arsitektur yang menerapkan konsep rasionalisme atau mendasarkan rasio atau pemikiran yang logis ke dalam sebuah bangunan arsitektur, baik secara fungsional, faktor kenyamanan maupun estetika. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan dari pola keindahan arsitektur itu sendiri. Dalam artian, aliran ini lebih pada pemikiran yang logis atau rasional dan menekankan pada dimensi waktu. Dengan demikian akan terbentuklah suatu bangunan murni tanpa unsur-unsur hiasan, estetika ataupun ornamen-ornamen seperti bentuk komposisi balok, kubus, dan sebagainya. Arsitektur rasionalisme berkaitan dengan tren yang diperkenalkan di Eropa pada awal abad ke-20. Bauhaus 1919 telah menentukan untuk membangun arsitektur yang rasional. Walter Gropius 1883 sampai 1969 mengarahkan pada penelitian formal dan kecenderungan pembangunan ekonomis dengan maksimal dalam pembangunan lahan dan konstruksi, dan perhatikan ciri-ciri khusus dari berbagai bahan seperti kayu, besi, kaca, logam, dan lain-lain sebagai gagasan bentuk seni yang berasal dari sebelumnya untuk diterapkan sebagai metode atau masalah yang mengarah ke hubungan antara bentuk dan fungsi. Timbulnya gaya arsitektur rasionalisme akibat dari kekecewaan para arsitek terhadap cara-cara atau paham kubisme dan konstruktivis. Oleh karena itu, para arsitek mengadopsi kedua paham tersebut untuk memperoleh keseimbangan dan keteraturan pada keseluruhan rancangan berkembang pada awal abad ke-20 di Eropa. Nah, ciri-ciri arsitektur rasionalisme berupa: 1. Penggunaan bahan-bahan baru dan struktur yang kelihatan pada konstruksi. 2. Tutupan atap yang datar. 3. Proses yang sederhana. 4. Kaca-kaca besar dan menutupi permukaan internal ruang bangunan. 5. Bentuk bangunan mengikuti fungsi. Kita dapat melihat ciri dari arsitektur rasionalisme pada gambar bangunan yang ada di sampingnya, yaitu pada bangunan ini digunakan tutupan atap yang datar. Selain itu, dapat dilihat bahwa pada bangunan ini banyak digunakan kaca-kaca yang besar dan menutupi permukaan internal ruang bangunan serta struktur bangunan yang kelihatan. Nah, kemudian arsitektur destil. Latar belakang arsitektur destil. Arsitektur destil merupakan salah satu dari tren atau gaya arsitektur modern yang berkembang pada masa arsitektur modern, yaitu antara tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an sebelum Perang Dunia Kedua. Nama destil sendiri diambil dari nama sebuah majalah seni rupa di Belanda yang sangat terkenal masa itu. Karena mengusung konsep-konsep desain pembaharu dari model dan gaya karya seni rupa masa-masa sebelumnya. Theo van Desburg
merupakan seorang desainer seni rupa dan interior kala itu yang mempopulerkan majalah The Style. Yang selanjutnya nama The Style itu diambil untuk menyebutkan segala macam bentuk gaya seni rupa yang berkembang saat ini, baik seni rupa murni berupa lukisan atau yang sudah berkembang pada interior, bangunan dan desain bangunannya sendiri secara keseluruhan. The Style menjadi pelopor dari neoplastisisme. Neoplastisisme memiliki arti seni rupa gaya baru. Neoplastisisme dikembangkan oleh seorang seniman yang bernama Piet Mondrian, yang kemudian mengarah pada gaya kubisme dalam bentuk abstrak total. Warna dasar yang menjadi ciri utama dari Mondrian adalah warna merah, kuning, dan biru, sehingga dalam suatu karya, baik itu merupakan karya arsitektur maupun karya lainnya, akan memiliki ciri khas warna Mondrian dalam penggunaan warnanya. The Style merupakan aliran arsitektur yang diilhami dari seni lukis. Dalam karya seninya lebih mengutamakan bentuk-bentuk abstrak yang lebih sederhana. The Style tumbuh bersamaan dengan terjadinya Perang Dunia, di mana aliran ini merupakan suatu gabungan kelompok seniman antara pelukis, pematung, dan arsitek. Tujuan utama dari aliran ini adalah menyatukan wujud-wujud seni menjadi suatu lahan ruang. Pertama kali diwujudkan dalam lukisan-lukisan abstrak seorang pelukis bernama Piet Mondrian. Sumbangan besar diberikan oleh The Style. Hal ini dilihat dari adanya permainan bidang-bidang yang menonjol. Kedua, permainan datar, hubungan antara ruang yang harmonis dan selaras, fungsional dan continuous. Konsep dasar dari The Style sendiri menunjukkan kepada bentuk abstrak dan batas-batas yang jelas langsung dari elemen-elemen bahasa visual yang menjadi konsekuensi dalam mewujudkan konsep ke dalam bentuk seni termasuk arsitektur. Ekspresi visual hanya dibatasi oleh garis-garis lurus dari sudut-sudut. Konsep-konsep tentang seni dan keindahan The Style diungkapkan dalam bentuk-bentuk murni, sehingga muncul aliran purisme yang berarti teguh pada peraturan. Saat itu di Belanda mengungkapkan keindahan dianggap ada di dalam kebersihan dan kemurnian, sehingga kemurnian menjadi penting daripada aliran ini. Arsitektur The Style merupakan arah gaya para arsitek sebelumnya seperti Ulrich Berlage dan Van de Velde. Para arsitek The Style tidak setuju dengan hanya bentuk yang berupa kubus, balok, dan dinding luar menyatu dengan dinding dalam, tetapi lebih dari itu. Cara mereka memanfaatkan warna tidak hanya untuk dekorasi, tetapi untuk mendapatkan sebuah ruang. Tokoh utama yang menjadi penganut aliran ini adalah Theo van Desberg. The Style diterapkan pertama kali pada proyek rumah liburan De Vang di Noordwijkerhout oleh De van Desberg. Ciri-ciri arsitektur The Style: yang pertama, penggunaan warna primer merah, biru, kuning, putih, hitam. 2. Garis-garis pembatas warna yang kontras. 3. Komposisinya adalah harmoni kontras. 4. The Style memunculkan bentuk yang dinamis. Arsitektur tidak dipandang sebagai selubung bangunan yang mati, tapi mencerminkan ruang dan waktu. Diwujudkan dengan bentuk-bentuk yang ringan, permainan bidang-bidang pencahayaan. 5. Permainan PLT plus cahaya plus penggunaan warna primer. Dalam penerapan The Style dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai desain arsitektur, yang kedua sebagai produk interior, yang ketiga sebagai dekorasi, yang keempat sebagai seni lukis. Baiklah,
Yang selanjutnya ada beberapa tokoh penggagas arsitektur rasionalisme di stil beserta karya-karyanya. Salah satunya ada Mies van der Rohe, berupa karyanya Bacardi Administration Building. Ada Walter Gropius pada 1883 sampai 1969. Karyanya Bauhaus Building. Kemudian ada Auguste Perret pada 1902 sampai 1924 yang berupa karyanya Maison Cassandre Versailles. Berikutnya ada Le Corbusier dan Pierre Jeanneret pada tahun 1923 berupa karyanya itu Villa Savoye yang bernama Villa Savoye. Yang terakhir ada Henry Sauvage dan Franz Jordan pada tahun 1926. Karyanya yaitu The Majorelle Building. Kemudian arsitektur Art Deco. Arsitektur Art Deco mulai lahir setelah Perang Dunia Pertama dan berakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Arsitektur ini banyak diterapkan di berbagai macam bidang seperti eksterior, interior, mebel, fashion, lukisan, poster, seni grafis, perfilman, hingga perhiasan. Gaya ini mengalami puncak popularitas pada tahun 1920 hingga 1939. Para ahli dari Art Deco menganggap bahwa Art Deco merupakan gabungan dari beberapa jenis gaya yang populer di abad 20. Art Deco dipercaya terpengaruh oleh berbagai macam aliran modern, antara lain modernisme, kubisme, futurisme, Bauhaus, konstruktivisme, dan Art Nouveau, serta juga mengambil ide-ide desain kuno seperti Mesir, Syria, dan Persia. Tak seperti gaya-gaya desain lain yang berakar pada filsafat atau politik tertentu, arsitektur Art Deco benar-benar murni bersifat dekoratif yang sangat kental. Pada masanya, gaya ini dianggap anggun, fungsional, ultramodern, dan mewah. Gaya Art Deco mencerminkan maskulinitas dengan garis-garisnya yang tegas. Hal ini dipengaruhi oleh revolusi industri di Inggris pada penghujung abad ke-19. Akibat penemuan mesin pabrik, akhirnya tercipta suatu hal yang sangat sulit diciptakan oleh manusia waktu itu, yaitu garis lurus. Paris juga dinilai sebagai pusat seni dari desain Art Deco. Hal ini dilihat dari model furnitur buatan Jacques-Émile Roullman, yang dikenal sebagai ahli desainer terbaik gaya Art Deco. Desain Art Deco pada masa itu memberikan kebebasan bagi desainer untuk menciptakan makna modern pada desain yang dibuatnya. Tak hanya pada bangunan saja, tetapi juga pada berbagai elemen kehidupan lainnya. Walaupun Art Deco sangat digemari oleh masyarakat saat itu, sayangnya gaya ini lenyap saat dunia mengalami keruntuhan akibat Perang Dunia Kedua yang berkecamuk. Ciri-ciri arsitektur Art Deco yang pertama, adanya zigurat. Zigurat merupakan struktur bertingkat yang terlihat seperti tangga. Bentuk arsitektur ini sebetulnya terpengaruh oleh gaya arsitektur purba dari Babilonia dan Mesir. Sebetulnya arsitektur zigurat istilah zigurat merupakan sebuah bagi punden berundak dari peradaban Mesopotamia yang juga merupakan cikal bakal dari
piramida Mesir. Yang kedua, bangunan dengan sisi melengkung. Ciri khas yang paling tidak bisa dipisahkan dari gaya Art Deco adalah sisi bangunan yang berbentuk melengkung. Namun, tidak semua sisi bangunan menggunakan sudut melengkung. Hanya satu atau dua bagian sisi bangunan saja yang dibuat melengkung. Biasanya di bagian sisi kanan atau sisi kiri fasad bangunan. Yang ketiga, atap bangunan yang datar. Atap pada gaya Art Deco berbeda dengan atap kebanyakan rumah yang biasanya berbentuk miring. Art Deco merupakan turunan dari gaya kubisme yang sangat mengagumkan bentuk kubus. Hal ini pun terlihat dari bangunan Art Deco yang memiliki atap yang datar sehingga menyerupai kubus. Selain itu, atap bergaya Art Deco juga biasanya dihiasi dengan parapet atau penghalang pendek di tepi atap, atau bahkan menara. Yang keempat, menggunakan glass block. Pada bangunan bergaya Art Deco, menggunakan glass block atau blok kaca digunakan secara ekstensif sebagai pengganti jendela. Fungsi dari glass block ini adalah untuk memaksimalkan cahaya alami dari matahari masuk ke dalam bangunan. Yang kelima, penggunaan warna yang variatif. Desain Art Deco sangat terkenal akan kreativitas, tampilan yang modern dan berbeda. Maka dari itu, pemikiran warna dalam desain Art Deco juga tidak mengenal batasan. Bahkan sering juga ditemukan penggunaan warna-warna terang yang mencolok dalam rumah bertema Art Deco. Yang keenam, menonjolkan unsur abstrak. Selain garis melengkung, ciri khas lain dari gaya Art Deco yang paling terlihat adalah paduan detail dekorasi yang sering terjadi kontras, namun tetapi bisa terlihat serasi. Perpaduan berbagai bentuk ornamen, tekstur dan warna memberikan kesan abstrak tersendiri dan menjadikan desain Art Deco semakin menarik. Yang ketujuh, gaya lampu yang khas. Lampu kerap menjadi penentu utama yang bisa mengubah suasana atau mood di dalam ruangan. Tak hanya dilihat dari aspek fungsional saja, estetika lampu juga patut untuk diperhatikan, termasuk pada gaya Art Deco. Lampu khas bergaya Art Deco kental akan perpaduan warna dan bentuk yang unik, sehingga mampu memberikan suasana baru pada rumah. Nah, berikutnya ada beberapa tokoh arsitektur Art Deco dan karyanya. Yang pertama ada Crown of the General Electric Building yang berada di New York pada tahun 1929 sampai 1931. Arsiteknya itu yaitu John Waycross. Yang kedua, ada Paramount Building pada tahun 1927. Arsiteknya berupa arsitek Ciwi dan George L. Rapp. Yang ketiga, ada Union Terminal pada tahun 1933. Arsiteknya Alfred de Velheimer dan Stewart Wagner bersama arsitek Paul Philippe Street dan Roland Wang. Yang keempat, ada bangunan Melbourne Art Deco House. Arsiteknya yaitu Sandra Cohen Roses dan Colin Roses. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan.